Halo teman-teman, selamat datang kembali di Matematika Arif ya teman-teman ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas soal ini. Teman-teman bisa mempause-nya untuk menganalisa soalnya. Nah, ini nomor satunya yang ditanya di sini, yang pertama di sini pasti tentunya A itu sama dengan berapa. Kemudian yang kedua di sini B-nya itu sama dengan berapa, dan yang ketiga pasti tentunya C itu sama dengan berapa. Nah, di sini yang pertama teman-teman kita akan mencari nilai A. Nah, A ini adalah, atau begini dulu ya teman-teman, mungkin bagusnya saya tulis dulu di sini siku-siku, di sini juga siku-siku ya. Mengapa di situ siku-siku? Karena sudut D itu dan sudut C itu menghadap diameter, yaitu diameter AB, dan besar sudutnya sudah pasti siku-siku, bukan 180 ya, 90 derajat. Pasti di sini adalah 130 derajat ya teman-teman ya. Yang ini mengapa? Karena 180 ini mungkin bagusnya saya tulis di sini ya. Di sini adalah 180 derajat dikurang 50, yaitu adalah 130 derajat ya teman-teman ya. Karena ini adalah sudut pelurus, sudut yang ini ya ke sini itu adalah sudut pelurus, jumlahnya adalah 180. 130 tambah 50 itu adalah 180. Nah, di sini bagaimana cara mencari nilai A-nya? Gampang saja teman-teman. Perhatikan segitiga A, B, mungkin di sini kan A, B, C, D. Mungkin di sini bagusnya di sini saya tulis E ya. Jadi perhatikan segitiga A, B, E. Nah, kalau kita jumlahkan besar sudutnya itu begini ya. Jadi sini 18 derajat ditambah A, di sini ditambah 130 derajat, ini adalah 180 derajat ya teman-teman ya. Jadi di sini A 180 derajat ini kalau kita jumlahkan 18 ditambah 130 itu adalah, di sini jadi kurang ya. Jadi saya tulis dulu di sini kurang. Berarti di sini adalah 148 derajat. Jadi A-nya itu adalah 32 derajat. Jadi inilah nilai A ya teman-teman ya. 32 derajat. Kita tulis saja di sini 32 derajat. Kemudian di sini yang kedua, di sini yang ditanyakan adalah B ya. Nah, bagaimana dengan B? Nah, coba perhatikan sudut yang ini saja ya teman-teman. Yang ini saja teman-teman bisa melihatnya. Karena di sini 50 derajat, bukan 50 derajat ya. Di sini pasti juga adalah 50 derajat ya teman-teman ya. Mengapa? Karena itu adalah sudut bertolak belakang ya. Yang 50 dengan sudut yang ini ya. Itu adalah 50 derajat. Sekali lagi karena bertolak belakang. Nah, bagaimana mencari B-nya? Kita jumlahkan saja. Perhatikan saja segitiga AED. Jadi di sini B ditambah 50 ditambah, ini kan sudah siku-siku, saya sudah tandai dari awal teman-teman. Jadi di situ adalah 90 derajat, di sini jumlahnya adalah 180 derajat ya teman-teman ya. Jadi di sini B sama dengan 180 derajat dikurang ini 50, kalau kita jumlahkan adalah 140. Jadi di sini dikurang 140 derajat. Tentunya di sini B adalah 40 derajat. Jadi itu nilai B-nya ya teman-teman. Saya kotak saja di situ. Nah, oke, bisa mungkin kita taruh saja di sini dulu. Di sini adalah 40 derajat. Kemudian yang ketiga di sini adalah C. Nah, ini C bagaimana sih teman-teman? Nah, coba perhatikan segitiga ABC. ABC ini teman-teman adalah jumlah besar sudutnya 18 derajat. Di sini kita tambah dengan, atau mungkin ada sudut yang sehadap ya teman-teman ya, atau bertolak belakang mungkin dengan sudut C. Sudut C itu, oh ini ya teman-teman ya, tidak usah kita cari di sini 18 derajat, ini bisa kita coret saja. Jadi C ini sama dengan B. Mengapa teman-teman? Karena dia menghadap busur yang sama. Busur yang mana? Yaitu adalah DC ya. Coba perhatikan saja yang ini teman-teman ya. Ini sudutnya, ini adalah sudut C, jadi dia menghadap busur yang sama. Saya ulangi, adalah busur DC. Jadi B itu sama dengan C, atau C itu sama dengan B. Jadi C-nya ini adalah 40 derajat juga ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut saja. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Ya, nomor 2-nya di sini yang ditanyakan di sini teman-teman adalah EFG ya. Nah, tips-tips untuk menjawab sebenarnya soal ini teman-teman atau adik-adik, yaitu isi saja yang bisa sebenarnya diisi ya. Jadi di sini kan 82 derajat. Sebenarnya di sini teman-teman yaitu adalah 82 derajat dibagi 2. Mengapa 82 derajat dibagi 2? Karena hubungan sudut keliling dan sudut pusat. Coba perhatikan sudut E dengan sudut 82 derajat ini teman-teman. Ini menghadap busur yang sama ya. Jadi di situ
E-nya adalah 82/2 itu hasilnya ya. Jadi di sini yang pertama mungkin saya tulis saja di sini E-nya itu adalah 82 derajat dibagi 2. E-nya ini adalah 41 derajat tentunya. Jadi kita tulis di sini E ini adalah 41 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan di sini lagi adalah F. Nah, di sini F yang kedua di sini F ini sama dengan E. Mengapa sama dengan E? Karena ini adalah sudut keliling pada lingkaran yang menghadap busur yang sama. Busur yang sama yaitu adalah lagi-lagi adalah DC ya teman-teman. Coba perhatikan sudut ini teman-teman. Ini menghadap busur yang sama dengan sudut F. Artinya F itu sama dengan E. Artinya F juga itu adalah 41 derajat. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga di sini, yang ketiga yaitu adalah G. Nah, G ini sebenarnya cukup sederhana untuk mencari tahunya ya teman-teman ya. G ini boleh dikata begini teman-teman. Ini kan 82 derajat. Sudut di sini itu adalah yang ini mungkin bagusnya ya. Ini adalah 180 derajat dikurang 82 derajat. Ini adalah 98 derajat. Jadi di sini adalah 41 derajat ditambah 98 derajat ditambah G. Ini adalah 180 derajat ya teman-teman. Jadi G di sini ini kita jumlahkan saja. Ini adalah 139 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Jadi G-nya di sini adalah 180 derajat. Di sini dikurang 139 derajat. Jadi G-nya itu adalah 40. Nah, ini 41 juga ya teman-teman. Yang 41 derajat juga. Nah, sebenarnya mengapa di sini adalah 41 derajat, teman-teman? Karena ini juga sebenarnya AOD ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ini sama panjang ya. Jadi sebenarnya bisa kita langsung tebak di situ tadi bahwa G itu adalah 41 derajat. Mengapa? Karena AOD sekali lagi itu adalah segitiga sama kaki ya teman-teman atau adik-adiknya. Mengapa? Karena ini sebenarnya jari-jari ya. Di sini jari-jari, di sini juga jari-jari. Tentunya kaki sudutnya sama besar dong teman-teman ya. Kalau dia segitiga sama kaki. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga di sini yang saya katakan tadi tips-tipsnya yaitu isi saja sudut yang bisa diisi dulu. Yang bisa diisi itu adalah sudut ini teman-teman. Di sini adalah 35 derajat. Mengapa di sini 35 derajat? Karena di sini 35 derajat ini dengan 35 derajat ini itu menghadap busur yang sama. Nah, sekarang untuk mencari nilai X itu bagaimana? Yang ditanyakan di soal ini kan X sama dengan berapa ya teman-teman. Nah, perhatikan sudut ADC. Ini sudut ADC sebenarnya di sini adalah siku-siku teman-teman. Karena mengapa? Sudut ADC itu menghadap diameter AC. Diameternya yang mana sih sebenarnya? Yang ini teman-teman. Mengapa ini adalah diameter? Karena dia melalui pusat lingkaran yaitu O ya. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa X itu kita tambah dengan 35 derajat itu adalah 90 derajat ya teman-teman. Jadi X di sini bisa kita tulis begini, 90 derajat dikurang 35 derajat dan X ini adalah bukan 60 ya. Sorry, di sini adalah 55 derajat. Jadi nilai-nilai X ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan soal nomor 4 di sini? Ini adalah T ya. Jadi di sini T yang ditanyakan di sini W sama dengan berapa, kemudian T sama dengan berapa dan N itu sama dengan berapa ya. Kita isi saja yang bisa kita isi dulu teman-teman. Jadi T di sini, lihat di sini teman-teman bahwa sudut T ini menghadap busur yang sama dengan sudut 32 derajat ya. Busurnya yang mana sih? Busur BC. Nah, apabila di sini 32 derajat, tentunya di sini adalah dikali 2 saja teman-teman. Jadi di sini adalah 64 derajat. Jadi di sini yang pertama T di sini saya tulis mungkin di sini ini 2 dikali 32 derajat. Jadi T-nya di sini adalah 64 derajat. Nah, ini ya kita sudah peroleh nilai T-nya. Kemudian N itu sama dengan berapa? Nah, kita ketahui bahwa N ini teman-teman adalah berada dalam segitiga OBC. Jadi di sini kalau kita jumlahkan ini kan adalah segitiga sama kaki teman-teman. Maksud saya di sini N, di sini N ya. Nah, ini maksud saya kalau kita jumlahkan yang kedua di sini N ditambah N ditambah 64 derajat ini adalah 180 derajat ya. Jadi di sini adalah 2N sama dengan
180 derajat dikurang 64 derajat. Ini adalah 116 derajat. Jadi N-nya di sini adalah 116 derajat dibagi 2. Jadi N-nya bisa kita peroleh adalah ini berapa ya teman-teman? 58 derajat ya. Kita isi saja dulu di sini N-nya. Di sini adalah 58 derajat dan di sini adalah 58 derajat begitu ya. Nah, di sini yang W-nya, nah cara mencari W-nya ini sih bagaimana sih teman-teman untuk mencari W-nya ini ya. Nah, ini W ini sebenarnya di sini adalah siku-siku ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, kalau di sini W, di sini pasti juga adalah W. Nah, kebetulan di sini sama panjang ya teman-teman ya. Apabila di sini W, di sini juga adalah W. Itu prinsip segitiga siku-siku. Nah, kebetulan di sini dikatakan di sini bahwa AD sama panjang dengan DC. Jadi di sini bisa kita langsung melihat teman-teman bahwa W itu adalah 45 derajat ya. Di sini juga pasti adalah 45 derajat. Nah, karena ini adalah siku-siku sama kaki. Jadi W di sini bisa kita langsung peroleh 45 derajat ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ditanyakan di soal di sini pasti adalah X itu sama dengan berapa dan Y itu sama dengan berapa. Nah, di sini nomor 5-nya yang pertama di sini teman-teman kita cari saja nilai X dulu ya. Nah, apabila di sini X, di sini pasti tentunya adalah X karena di sini ada tanda bawah segitiga yang ini teman-teman, yang ini yang saya buat seperti ini, yang saya grinyol-grinyol ya. Ini adalah segitiga sama kaki, jadi kaki sudutnya sama dong teman-teman ya. Jadi di sini X ditambah 120 derajat ini adalah 180 derajat. Di sini ini kalau kita jumlahkan 2X berarti di sini 180 derajat dikurang 120 derajat. Jadi di sini 2X adalah 60 derajat. Nah, kita ketahui di sini AX pasti di sini 60 dibagi 2 ini adalah 30 derajat. Nah, kita sudah peroleh X 30 derajat ya teman-teman ya. Saya tulis dulu di sini 30 derajat atau di sini juga mungkin bagus ya teman-teman ya. Ini adalah 30 derajat. Ini sebenarnya segi 4 tali busur ya teman-teman ya. Saya buat begini saja, ini yang saya tandai. Ini adalah segi 4 tali busur. Sudut yang berhadapan itu kalau kita jumlahkan adalah 180 derajat. Jadi di sini Z bisa kita ketahui teman-teman bahwa 180 derajat dikurang 95 derajat. Jadi Z-nya ini sebenarnya adalah 85 derajat. Nah, inilah Z-nya ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui nilai Y. Jadi Y itu adalah ini kan Y-nya di sini teman-teman, yaitu adalah X ditambah Z. Jadi X-nya itu adalah 30 derajat. Kemudian di sini Z-nya adalah 85 derajat. Jadi Y-nya itu adalah 115 derajat ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.